Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Firman Allah telah mencatat saudara bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu sudah merupakan ketetapan bahwa hanya sedikit orang yang akan menjadi orang pilihan oleh karena respon manusia terhadap panggilan Allah. Tetapi dari antara sedikit orang yang terpilih itu, saya percaya setiap kita rindu menjadi bagian dari orang yang sedikit itu. Tidak ada di antara kita yang mau akan menerima hukuman sampai selama-lamanya. Tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, biarlah setiap kita menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Akan banyak orang yang akan terkejut saudara, karena mereka mengikut Tuhan, tapi ternyata mereka bukan menjadi orang pilihan Tuhan. Bukankah ada firman Allah yang mencatat bahwa di hari-hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru, bukankah kami melakukan ini, melakukan itu demi nama-Mu? Tetapi apa jawab Tuhan? Enyahlah daripadaku, hai engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bukankah orang tersebut berpikir bahwa mereka adalah pengikut Tuhan, bahwa mereka adalah orang yang sudah meresponi panggilan Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan malam hari ini, jangan sampai menjadi bagian orang yang berpikir bahwa saudara telah menjadi orang Kristen yang benar, saudara sudah mengikut Tuhan, tapi ternyata saudara bukan menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu menjadi orang yang sedikit yang dipilih itu. Itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini saudara. Bagaimana supaya kita menjadi bagian dari orang yang sedikit yang dipilih itu. Pastikan saudara, malam hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan, dan saudara benar-benar menjadi bagian yang dipilih yang sedikit itu. Itu yang menjadi harapan dari renungan malam hari ini saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Sakaria pasal yang ke-13 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya objektif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah ditafsirkan benar-benar objektif, bukan berdasarkan pikiran semata. Kita akan lihat bersama apa kata firman Tuhan
yang Dia mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pedang menimpa umat yang baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana firman Allah menegaskan bahwa Dia rindu satu bagian, satu angkatan umatnya yang Dia pilih, yang seperti yang Dia harapkan. Dan dikatakan di sini saudara bahwa dari sekelompok umatnya tadi, kemudian Dia proses dan tinggallah 1/3 daripada umatnya itu yang akan tinggal seperti yang Dia harapkan, yang akan bertahan seperti yang diharapkan. Bayangkan saudara, dari begitu banyaknya umatnya, setelah diproses maka tinggallah 1/3. Artinya sekali lagi, sedikit dari banyak tadi saudara, hanya 1/3. Kembali hari ini saya rindu kita merenung bagaimana supaya kita menjadi bagian dari yang sedikit itu. Apa yang kita perlu belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan ini, yang dikatakan bahwa 1/3 yang tinggal. Siapa 1/3 itu? Orang yang bagaimana yang menjadi bagian dari 1/3 yang tinggal itu saudara. Hari ini saya rindu kita mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan perenungan ini. Adakah saudara hari ini benar-benar merindukan bahwa saudara menjadi bagian dari yang 1/3 itu? Adakah saudara saat ini benar-benar menganggap penting bahwa saudara menjadi bagian dari yang 1/3 itu saudara? Menjadi bagian dari sedikit umat Tuhan yang benar-benar akan mengalami keselamatan. Saya rindu saat ini saudara, itu terlebih dahulu kita koreksi ke dalam diri kita. Dari begitu banyak orang yang dipanggil, sedikit yang akan dipilih. Apakah saya dan saudara benar-benar rindu menjadi bagian dari sedikit yang dipilih itu? Bukan hanya sekedar perkataan saudara, tapi dari dalam hati kita ada kerinduan yang terdalam. Aku benar-benar rindu menjadi sedikit yang terpilih itu. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang gagal. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang aku berpikir aku dikenal, tetapi aku tidak dikenal oleh Tuhan. Kalau kerinduan itu hari ini sudah ada membara di hati kita saudara, maka kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi bagian dari 1/3 yang akan menjadi umat pilihan Tuhan itu. Jadi saudara, kita akan belajar ada 3 hal yang ditekankan oleh firman Tuhan di sini. Siapa, orang bagaimana dari yang 1/3 yang tinggal itu? Yang pertama saudara, di ayat 7 dikatakan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku.
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan lenyap mati binasa. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib denganku. Demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala. Lihat saudara, bahwa terlebih dahulu dikatakan bahwa gembala itu adalah gembalanya Tuhan. Gembala itu adalah orang yang karib dengan Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, bangkitlah pedang, bunuhlah gembala. Apa tujuannya saudara? Sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi tujuan kalimat yang menegaskan bunuhlah gembala di sini adalah untuk melihat kualitas gembala, kualitas domba. Apakah ada domba itu yang akan bertahan? Maka ayat 8 dikatakan, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa. Jadi dari keseluruhan domba tadi, setelah gembala tidak ada, maka dari keseluruhannya hanya 1/3 yang akan bertahan. Artinya apa saudara? Yang saya mau kita renungkan benar di sini adalah bahwa Tuhan rindu kemandirian dari domba-domba itu. Di mana selama ini domba-domba itu begitu tergantung kepada gembala. Tetapi kali ini Tuhan mau lihat yang akan tinggal setelah gembala itu tidak ada. Berapa banyak. Yang akan bertahan setelah gembala itu tidak ada, berapa banyak. Hal yang saya rindu kita belajar di sini, saudara, adalah kemandirian. Artinya Tuhan ingin satu angkatan, satu kumpulan umatnya yang mandiri, yang tidak terlalu bergantung. Di mana memang domba itu, saudara, sangat bergantung kepada gembala. Tetapi kali ini Tuhan mau ada satu kualitas umat-umatnya yang benar-benar mandiri dalam pertumbuhan mereka, dalam keimanan mereka, dalam kerohanian mereka. Mereka adalah orang-orang yang mandiri. Saat tidak ada gembala, mereka tetap orang yang rohani. Saat tidak ada gembala, mereka tetap bertumbuh. Saat tidak ada gembala, mereka tetap setia. Karena memang saudara, kalau kita lihat dalam perjalanan orang Israel, seringkali pemimpin yang menentukan mereka hidup mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan atau tidak. Saudara ingat, sebentar saja, hanya hitungan hari, Musa naik ke gunung itu dan kemudian mereka sudah menyembah berhala di kaki gunung. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, Yosua memimpin mereka, semuanya baik. Tetapi setelah Yosua mati, akhirnya mereka menjadi penyembah-penyembah berhala di seluruh negeri itu. Artinya apa saudara? Bahwa pengiringan mereka kepada Tuhan itu sangat tergantung kepada pemimpin. Itu sebabnya di sini firman Allah berkata, bunuhlah gembala supaya aku lihat berapa banyak yang akan bertahan. Allah memakai bahasa bahwa aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Yang tidak akan mampu bertahan akan binasa, saudara. Yang tidak mampu mandiri akan binasa. Dan yang tinggal daripadanya hanya sedikit, hanya 1/3 yang akan bertahan. Hari ini, saudara, ini menjadi gambaran. Sebagai aplikasinya, mari kita merenung. Tuhan merindukan anak-anak Tuhan yang mandiri hari ini, saudara. Di mana pengiringan kita akan Tuhan, ibadah kita, kesetiaan kita, kerohanian kita, pertumbuhan rohani kita, itu tidak bergantung kepada orang lain, tetapi benar-benar mandiri. Hari ini, kondisi ini, situasi pandemi ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita belajar hari ini, saudara. Di mana di dalam masa pandemi seperti ini, benar-benar kita dituntut untuk mandiri dalam pertumbuhan rohani kita.
tidak lagi bergantung kepada gereja, tidak lagi bergantung kepada pendeta, tidak lagi bergantung kepada orang lain, tetapi benar-benar mandiri. Disinilah dalam kondisi seperti ini kualitas anak-anak Tuhan benar-benar diuji, saudara. Apakah kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang berkualitas, yang akan menjadi umat pilihan, menjadi bagian yang sedikit yang dipilih itu, ataukah menjadi bagian yang akan binasa itu? Tidak heran, saudara, dalam situasi dan zaman seperti ini akan banyak orang yang merasa bebas, tidak lagi harus beribadah di hari Minggu. Ada alasan untuk tidak beribadah misalnya. Ada alasan untuk tidak lagi melayani seperti biasa, karena memang selama ini pun bagi mereka pelayanan itu menjadi beban. Ada alasan untuk tidak melakukan ini dan itu karena corona dan sebagainya. Tetapi dengarkan, saudara, bahwa waktu akan terus berjalan dan proses ujian itu tetap berjalan. Dan dalam proses ini, saudara, secara otomatis kita akan diuji. Apakah kita akan menjadi bagian dari 2/3 yang akan binasa seperti yang digambarkan di dalam perikop ini, saudara, ataukah menjadi bagian yang 1/3 yang akan selamat dan bertahan? Yang dituntut di sini adalah kemandirian kita, saudara, kemandirian kita. Pertumbuhan rohani itu bukan tergantung orang lain. Kalau dari dulu saudara sudah membiasakan diri disiplin mandiri secara rohani, saudara tidak akan kaget ketika situasi ini datang. Saudara akan tetap bertumbuh secara mandiri. Saya begitu banyak melihat, saudara, bahwa ada orang-orang yang kelihatan rohani di depan pendeta. Ada orang-orang yang kelihatan rohani di depan pemimpin rohaninya. Tetapi ketika di belakang pemimpin rohaninya tersebut, saudara, mereka bertolak belakang dari apa yang dilihat di depan. Satu kali misalnya, saya punya jemaat, saudara, saya punya orang yang saya layani, yang saya didik, saya kembangkan, dan kemudian, saudara, saya bersyukur bahwa saya membuat pemuritan, saya mendidik mereka untuk lepas dari karakter-karakter yang tidak benar, lepas dari perbuatan dan ikatan-ikatan yang tidak benar. Contohnya misalnya, saya menegaskan kepada mereka, saya mendidik mereka supaya mereka lepas dari rokok. Dan sepertinya pada waktu itu banyak yang lepas dari rokok, dari pemuritan itu, saudara. Karena mereka menyaksikan bahwa mereka lepas dari rokok, dan kemudian saya juga tidak melihat lagi mereka merokok. Saya bersyukur dan saya bangga dengan itu. Ada perubahan hidup yang terjadi pada mereka. Tetapi satu kali, saudara, saya berkunjung ke rumah satu jemaat. Betapa kagetnya saya pada waktu itu ketika saya datang ke rumahnya, dan kebetulan dia ada di halaman rumahnya, dia sedang menjemur sesuatu di sana. Dan kemudian saya datang bersama istri saya. Waktu saya sampai di sana, dia sedang merokok. Saya jadi serba salah. Apa yang harus saya perbuat? Kalau dia tahu saya melihat dia merokok, mungkin dia akan malu dan tidak berani lagi datang ke gereja. Dan selagi saya berpikir, saudara, dia sudah lihat saya, dan tiba-tiba akhirnya dia ambil rokoknya dan dia ditutupi pakai kain. Bayangkan, saudara, waktu itu apa yang menjadi pikiran saya? Jangan-jangan nanti terjadi kebakaran gara-gara ulahnya ini. Artinya dari peristiwa ini, saudara, bahwa ada orang yang kelihatan rohani di depan pendeta. Ada orang yang kelihatan tidak lagi berlaku buruk di depan pendeta. Dan orang yang demikian tidak akan mampu bertumbuh secara mandiri, karena hanya gara-gara melihat orang lain, gara-gara pengaruh orang lain, atau karena kehadiran orang lain dia tidak melakukan dosa. Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi dia, maka dia akan hidup dalam dosa lagi. Nah, saudara, hari ini bagaimana dengan saudara? Mari renungkan kehidupan saudara masing-masing. Adakah saudara sudah membangun satu kehidupan rohani yang mandiri, yang bertumbuh secara mandiri, yang setia terus secara mandiri?
Artinya apa saudara? Bahwa apapun kondisinya, apapun situasinya, saudara tetap rindu bertumbuh secara mandiri. Sekalipun hari ini misalnya di gereja saudara tidak diperbolehkan untuk beribadah karena kondisi pandemi ini, tetapi saudara tetap rindu untuk beribadah. Saudara bangun mesbah sendiri, saudara bangun mesbah keluarga saudara renungkan firman Tuhan sendiri. Setiap hari saudara disiplin merenungkan firman Tuhan. Bagi saudara penting untuk setia secara rohani, bersekutu dengan Tuhan, bertumbuh secara rohani, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini pastikan saudara, karena di sini orang yang menjadi bagian yang bertahan dari sepertiga itu adalah orang yang benar-benar mandiri, di mana pada waktu itu gembala tidak ada lagi dan mereka tetap bertahan. Biarlah hari ini setiap kita bersyukur dan kita berdoa supaya nanti ada waktunya kita kembali bisa bebas beribadah seperti biasa saudara di gereja kita masing-masing. Tetapi sekalipun demikian, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang mandiri dan bertumbuh secara mandiri, bukan lagi dipengaruhi oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang akan bertahan itu, yang akan tinggal itu adalah orang-orang yang mandiri. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-9 saudara. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya modal kemandirian, apalagi tidak mandiri. Sekarang yang mandiri, yang bertahan mandiri itu, kembali Tuhan berkata, aku akan menaruh yang sepertiga itu, yang bertahan itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Tuhan mau yang sepertiga ini diuji lagi dan diuji lagi, seperti memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti memurnikan emas. Saudara perhatikan, Tuhan begitu rindu satu umat yang benar-benar teruji. Sudah bertahan sepertiga tadi, berjuang mandiri, bertumbuh dan sebagainya. Dan kemudian mereka akan diuji lagi seperti menguji perak, seperti menguji emas. Saudara, apa yang terjadi dalam menguji perak dan menguji emas? Maka kalau satu perak atau satu emas itu mau dibentuk menjadi perhiasan yang indah, maka yang akan dilakukan adalah dibakar. Dan setelah membara, kemudian dipukul, dibentuk, diproses. Kemudian setelah agak terbentuk sedikit, dibakar lagi. Lalu setelah membara kemudian dipukul, dibentuk, diproses, dipukul, dibentuk, diproses, dipukul, dibentuk, diproses, dipahat. Kemudian dibakar lagi, dipahat lagi, dipukul, dibentuk, diproses, dipahat. Tergantung menjadi seperti apa dia dibentuk. Dia akan dibakar, dipukul, diproses, dibakar, dipukul, dan diproses supaya benar-benar terbentuk seperti yang diinginkan, supaya benar-benar pahatannya, bentukannya, hiasannya seperti yang diinginkan oleh pembentuknya. Saudara, hari ini Tuhan mau kita menjadi seperti emas dan perak. Kita benar-benar diproses, dibentuk menjadi perhiasannya Tuhan yang paling indah. Saudara sedang diproses oleh Tuhan menjadi perhiasan Tuhan yang paling indah dalam hidup saudara. Dia berkata bahwa dia akan proses hidup saudara, dia akan bentuk hidup saudara menjadi perhiasan Tuhan yang indah di hadapannya. Kalau saudara tidak mampu dan tidak sanggup untuk diproses dan dibentuk, dibakar, menjalani satu proses yang begitu berat untuk memurnikan saudara, kalau saudara tidak mampu, maka saudara tidak akan menjadi bagian sepertiga yang akan diselamatkan, yang akan bertahan itu saudara. Untuk menjadi bagian dari sepertiga itu,
dan akan tetap bertahan. Kita bukan hanya dituntut untuk mandiri dan bertumbuh, kita dituntut untuk siap dibentuk dan diproses terus, dibentuk dan diproses terus. Hari ini mungkin saudara ada dalam proses itu. Mungkin saudara sedang dibentuk oleh Tuhan. Bersyukurlah kalau hari ini saudara sedang diuji, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan mau membentuk saudara menjadi lebih indah lagi. Kalau hari ini saudara tidak diuji dan tidak diproses, hati-hati saudara. Jangan-jangan saudara bukan menjadi bagian yang sepertiga itu, sehingga saudara tidak lagi perlu dibentuk dan diproses. Untuk menjadi bagian yang sepertiga itu, kalau hari ini saudara sedang ada dalam situasi di mana saudara dibentuk dan diproses, bersyukurlah karena Tuhan sedang membentuk saudara menjadi perhiasannya yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang indah. Itu sebabnya seberapa berat pun, seberapa sulit pun, seberapa lelah pun saudara menghadapi semuanya, tetap bertahan saudara. Seberapa hancur pun saudara dibentuk, diproses, dipukul, dibakar melalui pembentukannya Tuhan, melalui pencobaan, melalui ujian dan apapun itu, tetap bertahan saudara. Mungkin ada masalah hidup yang Tuhan izinkan saudara alami untuk memproses saudara melalui masalah itu, tetap bertahan. Mungkin ada kesulitan yang Tuhan izinkan saudara alami untuk melihat bagaimana saudara berespon terhadap proses yang Tuhan beri kepada saudara, tetap bertahan. Mungkin ada penyakit yang Tuhan izinkan saudara alami untuk melihat apakah saudara mampu dan sanggup diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang indah. Tetaplah bertahan. Dari semua hal yang Tuhan izinkan kita alami, dengar saudara, itu semuanya bagian dari proses di mana Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau memproses kita menjadi perhiasannya yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang indah, semakin serupa dengan Kristus. Mari siap untuk tetap bertahan apapun yang terjadi. Kalau selama ini mungkin saudara sudah lelah, selama ini mungkin saudara sudah protes, selama ini mungkin malah saudara sudah menyalahkan Tuhan, selama ini atau bahkan saat ini saudara sudah mulai tidak percaya bahwa Tuhan membela hidup saudara, saudara mulai menjauh dari Tuhan. Dengar saudara, kalau itu yang saudara lakukan, saudara menjadi bagian dari 2/3 yang akan binasa. Tetapi kalau hari ini saudara sudah merenungkan firman Tuhan, seberapa berat, seberapa sulit pun itu, tetaplah bertahan untuk menjadi bagian dari 1/3 yang akan tetap bertahan di hadapan Tuhan, menjadi umatnya yang akan diproses dan siap dimurnikan terus dan dimurnikan terus. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga, masih di ayat 9 dikatakan, Aku akan menaruh 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Lalu kemudian apalagi yang ada pada orang yang 1/3 itu saudara? Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Apa yang kita lihat di sini saudara? Ada satu hubungan yang intim antara umatnya dengan dia, antara orang yang 1/3 tadi dengan dia. Ada pengenalan yang dalam antara orang yang 1/3 tadi dengan dia. Saling mengenal, mereka mengenal Tuhan, Tuhan mengenal mereka. Mereka memanggil Tuhan, Tuhan menjawab mereka. Mereka berkata bahwa Tuhan adalah Allahku. Tuhan berkata, engkau adalah umatku. Ada satu hubungan timbal balik yang intim dan akrab antara orang yang 1/3 ini tadi saudara. Artinya yang ketiga yang harus ada di dalam diri orang yang rindu menjadi bagian yang 1/3 ini saudara adalah hubungan dan keintiman dengan Tuhan, di mana mereka dengan Tuhan, saya dan saudara dengan Tuhan, ada keintiman, ada pengenalan akan Tuhan. Saudara, hari ini seringkali orang lebih mementingkan beragama daripada pengenalan dan keintiman dengan Tuhan.
lebih mementingkan pelayanan dari pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara merasa rohani karena saudara setia ke gereja, saudara menjadi pelayan, saudara berkorban banyak di gereja dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai saudara bangga karena saudara menjadi orang yang punya jabatan di satu pelayanan, orang yang punya jabatan di satu gereja. Karena itu tidak ada sama sekali saudara hubungannya menjadi bagian orang yang sepertiga itu. Yang menentukan adalah pengenalan kita akan Tuhan dan keintiman kita dengan Tuhan. Yang menentukan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang saya rindu saudara semua pastikan hari ini. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai jemaat di satu gereja, sebagai pelayan-pelayan, siapapun saudara, saya rindu hari ini, saya menegaskan kepada saudara, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Miliki pengenalan akan Tuhan. Karena orang yang intim dengan Tuhan, karena orang yang mengenal Tuhanlah yang akan menjadi bagian dari yang sepertiga itu. Dengarkan saudara, kalau tidak menjadi bagian yang sepertiga itu, berarti kebinasaan yang sedang menanti. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau binasa. Saya rindu, saudara rindu kita semua menjadi bagian yang sepertiga itu. Dan untuk menjadi bagian sepertiga itu, sekali lagi yang ketiga, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, miliki pengenalan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Itu yang ketiga saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit orang yang akan dipilih. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan renungan ini, setiap kita rindu menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Dan dari perikop ini, dari Zakaria pasal 13 ayat 7 sampai 9 ini, kita sudah belajar bahwa ada sepertiga umat Tuhan yang akan mengalami keselamatan, yang akan bertahan. Siapa mereka? Yang sepertiga itu adalah orang yang mandiri dalam kerohaniannya, orang yang tetap bertumbuh apapun situasinya secara mandiri. Lalu yang kedua, orang yang siap bertahan, diuji, diproses, diuji dan diproses. Dan yang ketiga, orang yang intim dan mengenal Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Kalau saya dan saudara rindu menjadi bagian yang sepertiga tadi saudara, milikilah kemandirian dalam bertumbuh dalam mengikut Tuhan. Kalau kita rindu saudara menjadi bagian sepertiga itu, maka siaplah diproses, jangan pernah menyerah. Apapun yang Tuhan perhadapkan, apapun yang Tuhan izinkan saudara alami, siaplah diproses, tetap bertahan, tetap kuat. Dan yang ketiga, tetaplah semakin intim dengan Tuhan, tetaplah semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat saudara menjadi bagian orang yang sepertiga tadi, yang sedikit tadi saudara, yang diselamatkan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajar dan mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi bagian yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya terpanggil tetapi tidak terpilih. Kami rindu, kami benar-benar menjadi orang yang terpilih. Terima kasih Bapa di sorga, dan hari ini kami sudah belajar bahwa orang yang menjadi bagian orang yang terpilih adalah orang yang mandiri. Kami tahu Tuhan, dalam kondisi ini khususnya kami harus terus bertumbuh secara mandiri dalam pengiringan kami akan Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa orang yang bertahan, yang menjadi bagian sepertiga itu adalah orang yang mampu dan sanggup bertahan untuk diuji. Kami siap diuji Tuhan, untuk kami semakin dimurnikan. Dan kami juga sudah belajar bahwa bagian dari sepertiga itu adalah orang yang intim dengan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau, kami mau terus intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami dan raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara.
Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan.
Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan.
Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun.
Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati,
Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam
kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.